berkumpul dengannya seperti penyakit. Semakin sering kita kemudian berkumpul dengannya, semakin parah sakitnya kita ini. Nah, kalau ini kemudian hati-hati. Teman kumpul seperti ini akan menambah penyakit untuk kita seukuran dengan penyakit yang ada pada dirinya itu. Maka kalau kita sering berkumpul dengan orang yang suka ghibah, lama-lama kita akan tertarik ghibah. Ya. Kalau kita berkumpul dengan orang yang sering minum khamar, teman kita itu lama-lama kita akan nyoba. Temannya kemudian sering narkoban, sering kemudian tidak sholat, lama-lama dia akan begitu. Makanya berkumpul dengan orang seperti ini seperti penyakit. Lama-lama tuh nambah terus penyakit kita kalau kumpul dengan orang itu. Dan kita tidak sadar itu. Ya. Kita itu kemudian tidak sadar. Makanya dalam urusan-urusan seperti ini biasanya terjadi dalam urusan sesuatu yang kemudian tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka Hasanul Al-Basri pernah mengatakan, di antara tanda Allah menghinakan kita, itu Allah sibukkan kita dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat kita. Dan hari ini itu yang banyak. Dikira itu bukan penyakit, itu penyakit. Karena tidak ada sesuatu yang mubah kalau berlebihan, itu bisa saja menjadi sesuatu yang makruh, bahkan haram. Kita paham makan minum itu halal. Kulu washrabu kata Allah, wala tusrifu. Makan minum boleh, tapi jangan berlebihan. Setiap yang berlebihan potensi makruh bahkan bisa haram. Hobi itu suatu yang mubah, ya. Tetapi kalau sudah berlebihan bisa haram jadinya. Ya. Makanya kalau ada waktu-waktu kita habis di situ, tenaga kita habis di situ, bahkan kemudian harta kita banyak habis di situ, hati-hati. Jangan-jangan kita sudah berteman dengan penyakit itu. Ya. Dan hari ini sekali lagi itu bahaya, HP, potensi dan lain sebagainya, ya. Game dan lain sebagainya, sampai kamu habiskan berjam-jam waktunya. Ya. 1 jam itu kurang, 2 jam, bahkan sehari full. Bahkan ada yang kemudian sampai ya viral itu ya, sampai kemudian parah sekali sakitnya karena sudah biasa main game. Haram sudah jatuhnya itu. Ya. Sekali lagi bahwa kita harus mampu mengendalikan kita, jangan sampai sesuatu yang dibolehkan oleh Allah berubah menjadi penyakit untuk hati kita. Ada kajian, ada ngaji, masih kemudian milih sesuatu yang tidak benar. Ya. Urusan-urusan dunia yang tidak bermanfaat, sekali lagi. Tidak ada suatu hal yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ingat itu buruk bagi kita. Jangan sampai ada orang-orang memilih kawan yang kemudian buruk perangainya, akhlaknya, ketimbang kemudian kawan-kawan yang saleh luar biasa. Maka sekali lagi bahwa jangan kita pandang kawan kita itu dari dunianya. Itu bahaya, keliru sekali. Ya, dari siapa dia, jabatannya, dan jangan pilih kawan seperti itu. Tapi kita akan memilih kawan karena hatinya. Bukankah kemudian yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang selamat itu hati-hati yang bersih, hati-hati yang kemudian selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat. Maka kita pun harus mencari hati-hati yang bersih. Ya. Hati-hati yang bersih. Itu kemudian harus kita cek kawan kita hari ini itu kemudian apakah mereka ini berpenyakit dan kemudian ketularan kita ini. Sering ketularan penyakitnya kita. Dan kadang mungkin kita tidak sadar karena penyakitnya tidak menyakitkan fisik kita masalahnya. Ya. Tidak seperti demam memanaskan kita, tidak seperti luka yang perih luar biasa. Ini tidak terasa tapi mematikan, ya. Tetapi ini kemudian apa? Mematikan hati, dan tidak ada yang lebih berbahaya dari apa? Matinya hati.